Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini? Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata? Kamu bangun di pagi hari, dan sebelum kamu membuka mata, ada rasa berat yang sudah menanti di dadamu. Kamu tidak tahu dari mana asalnya. Tidak ada masalah besar yang terjadi. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kabar buruk. Tapi mengapa hatimu terasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa arah? Mungkin kamu duduk di ruang tamu, memegang secangkir kopi atau teh hangat, tapi pikiranmu melayang entah kemana. Kamu mencoba menonton televisi, membuka ponsel, menggulir layar mencari sesuatu, apapun, yang bisa mengalihkan perhatianmu dari rasa gelisah ini. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengusirnya. Atau mungkin kamu sedang bersama orang-orang terdekatmu. Keluarga. Sahabat. Pasangan. Tapi di tengah tawa dan percakapan, tiba-tiba kamu merasa sendirian. Kamu tersenyum, kamu mengangguk, kamu tertawa di waktu yang tepat. Tapi di dalam, ada ruang hampa yang tidak bisa diisi oleh kehadiran siapapun. Inilah yang ingin kita bicarakan malam ini. Bukan tentang penyakit fisik. Bukan tentang gangguan psikologis biasa. Tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang jarang dibicarakan orang. Sesuatu yang mungkin sedang Tuhan sampaikan kepadamu melalui keheningan. Kegelisahan yang kamu rasakan akhir-akhir ini, bukan kebetulan. Bukan tanpa alasan. Ada maksud di baliknya. Ada rencana yang sedang disusun. Ada pintu-pintu yang sedang dibuka dan ditutup tanpa kamu sadari. Coba ingat-ingat kembali, kapan tepatnya perasaan ini mulai datang? Mungkin seminggu yang lalu. Mungkin sebulan. Atau mungkin baru beberapa hari ini kamu merasakannya semakin kuat. Semakin sulit diabaikan. Dan yang paling aneh, tidak ada pemicu yang jelas. Tidak ada masalah di pekerjaan. Tidak ada konflik dengan pasangan. Kesehatan baik-baik saja. Tapi mengapa hatimu tidak tenang? Inilah yang dalam tradisi spiritual disebut sebagai kegelisahan suci. Bukan kegelisahan yang datang dari kecemasan duniawi. Bukan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Tapi kegelisahan yang justru menjadi tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka mengira bahwa kegelisahan selalu buruk. Bahwa perasaan tidak tenang harus segera dihilangkan dengan obat, dengan hiburan, dengan kesibukan. Tapi tidak semua kegelisahan datang dari tempat yang gelap. Kadang, Tuhan menggunakan kegelisahan untuk membangunkan kita dari tidur panjang. Kadang, Tuhan menggunakan rasa tidak nyaman untuk mendorong kita keluar dari zona nyaman yang sudah lama membuat kita mati secara perlahan. Kadang, Tuhan menggunakan kekosongan untuk mengingatkan bahwa hanya Dia yang bisa mengisi ruang terdalam hati kita. Lihatlah sekelilingmu malam ini. Mungkin kamu sendirian di kamar. Mungkin keluarga sudah tidur. Mungkin lampu hanya menyala temaram. Dan di keheningan ini, suara hatimu terdengar lebih jelas dari biasanya. Itu bukan kebetulan. Kamu menemukan video ini bukan karena algoritma semata. Ada tangan yang tidak terlihat yang menuntunmu ke sini. Ada suara yang berbisik, berhentilah sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Biarkan pundakmu rileks. Lepaskan semua ketegangan yang mungkin kamu simpan hari ini. Dan bukalah hatimu untuk menerima pesan yang sudah lama Tuhan ingin sampaikan. Karena apa yang akan kamu dengar dalam beberapa menit ke depan mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap kegelisahan ini selamanya. Ada seorang nelayan tua di pesisir pantai selatan. Setiap hari ia melaut. Setiap hari ia melemparkan jala. Tapi suatu pagi, ia terbangun dengan perasaan yang sangat aneh. Ada kegelisahan yang tidak biasa. Tanpa alasan jelas, ia memutuskan untuk tidak melaut hari itu. Istrinya bertanya, "Kenapa?" "Cuaca cerah. Angin bersahabat." Nelayan tua itu hanya menjawab, "Hatiku tidak tenang." Beberapa jam kemudian, berita datang. Sebuah gelombang besar menerjang perairan tempat biasa ia melaut. Banyak nelayan yang selamat, tapi tidak semua. Dan nelayan tua itu mengerti, kegelisahan pagi itu adalah penyelamat. Saudaraku, kisah ini bukan dongeng. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan sering berbicara melalui perasaan yang tidak bisa kita jelaskan secara logis. Dalam hidup ini, ada dua jenis suara yang bisa membuat kita gelisah. Pertama, suara ketakutan yang datang dari pikiran kita sendiri. Suara ini biasanya berbisik tentang hal-hal yang belum terjadi.
tentang skenario terburuk, tentang apa yang mungkin salah. Suara ini membuat kita cemas, tapi cemasnya kosong, seperti kecemasan yang tidak menghasilkan apa-apa selain stres. Kedua, suara kegelisahan yang datang dari Tuhan. Suara ini berbeda. Ia tidak membuatmu panik. Ia membuatmu sadar. Ia tidak membuatmu takut, tapi membuatmu waspada. Ia tidak menjauhkanmu dari damai sejahtera, tapi justru membawamu lebih dekat kepada sumber damai itu. Lalu bagaimana membedakannya? Sederhana saja, kegelisahan dari Tuhan selalu membawamu pada refleksi diri. Ia membuatmu bertanya, apakah aku sudah hidup dengan benar? Apakah ada yang perlu aku perbaiki? Apakah aku sedang menjauh darinya? Sedangkan kegelisahan dari pikiran sendiri hanya membuatmu sibuk mencari pelarian. Coba perhatikan dirimu sekarang. Jika kamu gelisah dan reaksinya adalah membuka ponsel, mencari hiburan, makan berlebihan, atau marah-marah tanpa sebab, itu mungkin hanya kecemasan biasa. Tapi jika kamu gelisah dan reaksinya adalah ingin menyendiri, ingin merenung, ingin berdoa lebih khusyuk, itu bisa jadi panggilan Tuhan. Saya ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Tuhan tidak pernah mengizinkan kegelisahan hadir dalam hidupmu tanpa tujuan. Dia bukan Tuhan yang suka melihat anak-anaknya menderita tanpa alasan. Setiap rasa gelisah yang Dia izinkan masuk ke dalam hatimu adalah utusan. Ia datang membawa pesan. Dan tugasmu adalah membuka pesan itu, bukan membuangnya. Alkitab, dalam banyak tradisi, mengajarkan bahwa Tuhan berbicara dalam bisikan lembut. Tapi masalahnya, kita sering terlalu bising. Terlalu sibuk. Terlalu banyak gangguan. Maka kadang, Tuhan harus membuat kita sedikit tidak nyaman agar kita mau berhenti dan mendengarkan. Bayangkan Tuhan sebagai seorang dokter yang baik. Sebelum memberikan obat, kadang Ia perlu membersihkan luka. Dan membersihkan luka itu sakit. Tapi itu perlu. Kegelisahan yang kamu rasakan bisa jadi adalah proses pembersihan itu. Ada hal-hal dalam hidupmu yang perlu diangkat. Ada luka lama yang perlu disembuhkan. Ada dosa yang perlu diakui. Ada hubungan yang perlu diperbaiki. Dan Tuhan tahu, kamu tidak akan melakukan semua itu jika kamu terus merasa nyaman. Orang bijak berkata, ikan yang hidup terus-menerus di air hangat yang tenang tidak akan pernah tahu bahwa ada lautan luas di luar sana. Mungkin Tuhan mengizinkan kegelisahan ini karena Dia ingin membawamu ke tempat yang lebih dalam. Bukan lebih dalam penderitaan, tapi lebih dalam pengenalan akan Dia. Saya ingin kamu memejamkan mata sejenak. Bayangkan dirimu sedang duduk di tepi danau yang tenang. Airnya jernih. Angin sepau-sepau membelai wajahmu. Semuanya damai. Tapi kemudian, tiba-tiba, ada riak kecil di permukaan air. Satu riak, lalu satu lagi, lalu semakin banyak. Dan kamu sadar, ada sesuatu di bawah permukaan yang bergerak. Itulah gambaran hatimu sekarang. Permukaan hatimu mungkin terlihat tenang bagi orang lain. Tapi di dalam, ada riak-riak kegelisahan yang menandakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Jangan takut dengan riak itu. Jangan berusaha menekannya. Justru selami. Cari tahu apa yang ada di bawahnya. Karena bisa jadi, di kedalaman hatimu itu, Tuhan sedang menaruh benih baru. Benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon besar yang memberi keteduhan bagi hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Ada seorang perempuan muda di Jakarta. Usianya 28 tahun. Karirnya cemerlang. Ia bekerja di perusahaan multinasional, punya gaji besar, apartemen mewah, dan teman-teman yang banyak. Tapi setiap malam, ketika lampu dimatikan, ia terbaring dengan dada yang berdegup kencang tanpa sebab. Ia sudah pergi ke dokter. Jantungnya sehat. Tekanan darah normal. Dokter bilang itu hanya stres biasa. Tapi ia tahu, ada yang lebih dari sekadar stres. Hingga suatu malam, di tengah kegelisahan yang tak tertahankan, ia mengambil Alkitab warisan neneknya yang sudah berdebu di rak. Ia membuka sembarang halaman. Matanya jatuh pada Mazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seketika ia menangis. Bukan sedih, tapi lega. Karena ia akhirnya mengerti, kegelisahan yang selama ini ia rasakan adalah kerinduan jiwanya kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin kamu tidak menyadari ini. Tapi jiwa manusia diciptakan untuk bersatu dengan penciptanya. Dan ketika hubungan itu terputus, atau bahkan hanya renggang, jiwa akan merasakan kekosongan.
Kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun, tidak oleh harta, tidak oleh pujian manusia, tidak oleh hiburan dunia. Agustinus dari Hippo, seorang bijak dari abad keempat, menulis dalam bukunya yang terkenal, "Engkau menciptakan kami untuk diri-Mu, ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai ia beristirahat dalam Engkau." Itulah jawaban dari misteri kegelisahanmu. Hati manusia seperti puzzle yang hanya bisa diselesaikan oleh satu potongan terakhir. Dan potongan itu adalah Tuhan. Kita bisa mencoba memasukkan potongan lain, kesuksesan, kekayaan, hubungan, tapi tidak akan pernah pas. Akan selalu ada celah. Dan celah itulah yang menciptakan kegelisahan. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa gelisah, mungkin ini saatnya bertanya, sudah berapa lama aku tidak benar-benar berbicara dengan Tuhan? Bukan sekadar membaca doa hafalan, tapi berbicara dari hati ke hati. Sudah berapa lama aku tidak merenungkan firman-Nya? Sudah berapa lama aku tidak bersyukur dengan sungguh-sungguh? Coba renungkan ini. Kegelisahanmu bisa jadi adalah alarm rohani. Alarm yang berbunyi karena ada bagian hidupmu yang perlu diperbaiki. Alarm yang memanggilmu kembali ke jalan yang benar. Tapi banyak orang salah merespons alarm ini. Mereka mencoba mematikannya dengan remote control duniawi, belanja online, menonton film dewasa, mabuk-mabukan, atau sibuk dengan proyek-proyek yang sebenarnya tidak penting. Mereka tidak sadar, semakin mereka mematikan alarm dengan cara yang salah, semakin rusak sistem peringatan dalam diri mereka. Hingga suatu hari, ketika bahaya besar datang, mereka bahkan tidak lagi merasakan apa-apa. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Dengarkan alarm itu. Ia berbunyi karena ia mencintaimu. Ia ingin menyelamatkanmu dari jurang yang lebih dalam. Saya ingin mengajakmu melakukan sesuatu. Malam ini, sebelum tidur, ambil waktu sejenak. Matikan semua gadget. Duduklah di tempat yang tenang. Tarik napas dalam-dalam. Dan katakan pada Tuhan, "Tuhan, aku merasakan kegelisahan ini. Aku tidak tahu persis apa penyebabnya. Tapi aku percaya Engkau tidak memberikannya tanpa maksud. Buka mataku. Tunjukkan apa yang harus aku perbaiki. Aku ingin kembali kepada-Mu." Ucapkan doa itu dengan tulus. Bukan sekadar formalitas. Tapi seperti seorang anak yang mengadu kepada ayahnya. Dan setelah itu, diamlah. Dengarkan. Karena Tuhan sering berbicara dalam keheningan. Bukan dalam badai. Bukan dalam gempa. Bukan dalam api. Tapi dalam bisikan lembut. Mungkin kamu tidak akan mendengar suara audible. Tapi percayalah, akan ada damai yang turun dalam hatimu. Damai yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Damai yang menjadi tanda bahwa pesanmu sudah diterima dan sedang diproses. Ada satu lagi hal penting yang perlu kamu tahu. Kadang, Tuhan mengizinkan kegelisahan karena Dia sedang memindahkanmu dari satu musim ke musim berikutnya. Musim lama sedang berakhir. Musim baru akan dimulai. Dan masa transisi selalu terasa tidak nyaman. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Prosesnya sulit. Sakit. Tapi tanpa itu, ia tidak akan pernah bisa terbang. Mungkin kamu sedang dalam proses keluar dari kepompong. Mungkin sayap-sayapmu sedang dibentuk. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan kembali ke dalam kepompong hanya karena prosesnya terasa berat. Teruslah bergerak maju. Teruslah percaya bahwa di balik semua ini ada rencana yang indah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang petani tua yang dikenal sangat tenang. Apapun yang terjadi, ia selalu terlihat damai. Ketika paceklik melanda dan semua petani cemas, ia tetap tersenyum. Ketika harganya jatuh dan semua orang mengeluh, ia tetap tenang. Suatu hari, seorang pemuda datang bertanya, "Pak, apa rahasianya? Mengapa Bapak selalu damai padahal hidup tidak mudah?" Petani tua itu tersenyum. Ia mengambil segelas air dan segenggam garam. Ia menuangkan garam ke dalam gelas dan berkata, "Coba minum." Pemuda itu meminumnya dan langsung memuntahkan. "Asin sekali, Pak." Petani tua itu kemudian membawa pemuda itu ke danau di dekat desa. Ia menuangkan segenggam garam yang sama ke dalam danau, lalu berkata, "Coba ambil airnya dan minum." Pemuda itu mengambil air dan meminumnya. Tawar, Pak. Segar. Petani tua itu tersenyum. "Anak muda,
Masalah dan kegelisahan itu seperti garam. Sama beratnya, sama asinnya. Tapi jika kamu menyimpannya dalam gelas kecil hatimu yang sempit, hidupmu akan terasa pahit. Tapi jika kamu melebarkan hatimu seluas danau, masalah yang sama tidak akan mampu mengubah rasanya. Saudaraku, inilah rahasia kedamaian sejati. Kegelisahanmu tidak akan hilang hanya dengan menghindari masalah. Ia hanya akan hilang ketika hatimu menjadi cukup luas untuk menampung semua masalah tanpa kehilangan damai. Dan bagaimana cara melebarkan hati? Hanya satu jawabannya, dengan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kau kepada sumber kedamaian, semakin luas hatimu. Semakin banyak waktu yang kau habiskan dalam doa dan perenungan, semakin besar kapasitasmu untuk menghadapi badai hidup. Coba bayangkan dua orang dalam satu badai yang sama. Orang pertama terus-menerus melawan badai dengan kekuatannya sendiri. Ia lelah, frustrasi, dan hampir tenggelam. Orang kedua, meskipun badainya sama, ia tetap tenang karena ia tahu ada tangan kuat yang memegangnya. Perbedaannya bukan pada badainya, tapi pada keyakinannya. Sekarang, kembali ke kegelisahan yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Mungkin setelah merenungkan semua ini, kamu mulai mengerti, kegelisahan ini adalah panggilan. Panggilan untuk kembali. Panggilan untuk merenung. Panggilan untuk memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan dan sesama. Tapi mungkin juga, ada yang bertanya, aku sudah berdoa, sudah merenung, tapi mengapa kegelisahan ini belum pergi juga? Jika itu kamu, dengarkan baik-baik. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kegelisahan tinggal lebih lama bukan karena Dia tidak mau menjawab doamu, tapi karena Dia sedang membentuk karaktermu. Dia sedang mengajarimu untuk tetap percaya meski tidak melihat. Dia sedang melatihmu untuk berharap meski keadaan gelap. Seperti emas yang ditempa dalam api, imanmu sedang dimurnikan. Dan proses pemurnian tidak pernah instan. Tapi hasilnya akan indah. Saya ingin menutup bagian ini dengan sebuah janji. Tuhan yang mengizinkan kegelisahan ini masuk ke dalam hidupmu adalah Tuhan yang sama yang berjanji. Aku ini akan pergi mendahului engkau dan akan meratakan gunung-gunung yang tinggi, akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan akan mematahkan palang-palang besi. Dia tidak akan memberimu beban yang tidak sanggup kau pikul. Dan Dia tidak akan meninggalkanmu sendirian dalam proses ini. Mungkin malam ini kamu masih merasa gelisah. Mungkin besok juga sama. Tapi percayalah, fajar akan datang. Pagi selalu tiba setelah malam tergelap. Dan ketika fajar itu tiba, kamu akan melihat bahwa semua kegelisahan ini punya tujuan. Bahwa setiap air mata punya arti. Bahwa setiap doa yang kamu panjatkan di tengah malam yang sunyi, didengar oleh Dia yang tidak pernah tidur. Kegelisahanmu adalah undangan. Undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Nya. Jangan sia-siakan undangan ini. Saudaraku, kita telah berjalan bersama cukup lama malam ini. Kita telah berbicara tentang kegelisahan yang mungkin selama ini mengganggumu. Kita telah merenungkan mengapa ia datang dan apa yang harus dilakukan dengannya. Sekarang, saatnya mengambil keputusan. Kamu bisa memilih untuk mengabaikan semua ini dan kembali pada rutinitas lama. Kembali pada pelarian-pelarian yang hanya memberi kelegaan sementara. Tapi kamu juga bisa memilih untuk menyambut kegelisahan ini sebagai tamu istimewa yang membawa pesan dari Yang Maha Kuasa. Pilihannya ada di tanganmu. Tapi ingat, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Kamu tidak secara tidak sengaja menemukan video ini. Tidak ada yang kebetulan dalam rencana Tuhan. Setiap detil hidupmu, termasuk malam ini, ada dalam kendalinya. Maka, sebelum kita berpisah, saya ingin mengajakmu berdoa sejenak. Tutup matamu. Atur napasmu. Dan ikutlah dalam hati. Tuhan, aku datang kepada MU dengan segala kegelisahan yang aku rasakan. Aku tidak selalu mengerti mengapa semua ini terjadi. Tapi aku percaya, Engkau tahu yang terbaik. Aku serahkan semua kekhawatiranku kepada MU. Gantikan kegelisahanku dengan damai sejahtera MU yang melampaui segala akal. Bimbing aku di jalan MU. Dan tolong aku untuk selalu mengingat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Dalam nama MU, aku berdoa. Amin. Damai sejahtera Tuhan menyertaimu, dimanapun kamu berada malam ini. Dan ingatlah selalu, kegelisahan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru dan indah dalam hidupmu. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkatimu. Jangan simpan sendiri pesan ini. Jika video ini menyentuh hatimu,
Bagikan kepada satu orang yang saat ini sedang gelisah dan membutuhkan penghiburan. Dengan berbagi, kamu menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video spiritual berikutnya yang akan menguatkan imanmu. Karena selalu ada pesan dari atas yang tepat pada waktunya untukmu.